Mohon izin, Pak. Nanti 11.15 bergabung di main room ya. 11.15. Gitu. Bu Sandra, Iya, Bapak. sudah Bapak saya nanti 11.15, 11.15. Baik, Bapak. iya, karena 11.20 berakhir. 11.20 Karena Ibu berpindah ke ke kelas lain. kelas lain. Baik, terima Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung lagi. Kurang satu, siapa ini yang belum masuk? Sinten Mas Jul? Mas Jul izin ke toilet, Pak. Tadi ditahan, tadi nggak boleh ke toilet. Ya udah. Oke, dilanjut. Tadi masih grup apa? Kelompok 1 ya, Mas ya? Mas Fakih. Gimana, Pak? Tadi kelompok 1 sudah selesai apa belum tadi? Yang kelompok 1, Mbak Monik, udah selesai belum, Mbak Monik? Sangat ya, masukan-masukan. Ya. Oke, masukan dari teman-teman dulu. Setelah itu balik ke kelompok 2. Itu tugas individu setelah ini. Ya, hari ini memang presentasi sesuai jadwal. Monggo, silakan. Tadi saya juga mengikuti sampai akhir di pembukaan itu tadi. Ya, selesai kembali ke. Monggo, kelompok yang lain bertanya, memberi masukan. Tadi kan belum sempat itu. Kelompok 1 tadi presentasi sudah. Sekarang kelompok 2 dan 3 memberi masukan kepada kelompok 1. Kami persilakan, monggo. Oh iya, tadi Mas Reza sudah bertanya, saya izin menjawab terkait dengan tanggapan dari Bawas selaku pengawas internal dari MA dan juga KY selaku pengawas eksternal terkait dengan kasus narkoba yang dilakukan oleh Denman. Ini oleh Bawas dan juga KY sebelumnya sudah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim yang berkaitan dengan persoalan etik pemberhentian Hakim Danu Arman ini. Dari hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim tersebut, beliau diputus pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim, tetapi tidak serta-merta menghentikan status PNS-nya. Jadi hanya dihentikan sebagai hakim, tapi masih menjadi PNS di pengadilan. Hal tersebut diambil karena beliau hanya sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar. Jadi memang masih menjadi PNS, tapi diberhentikan sebagai hakim. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Sebagai pengguna, ketahuan berapa ampul yang setelah periksa itu? Apa banyak mungkin, Mbak? Masalah memenuhi. Ada informasinya itu enggak, Mbak? Tahu informasinya, detailnya? Kalau untuk seberapanya saya belum. Enggak ada ya. Oh, Pak. Ya, Belum menemukan berapa. Ya. Kalau sebagai pengedar, tapi kalau penerimaannya banyak itu ya jadi masalah itu. Ya. Katakanlah 1 kilo, 2 kilo, kalau 1 ampul, 2 ampul masih bisa dimaafkan. Oke. Baik, itu pertanyaannya sudah dari kelompok 2, kelompok 3, silakan bertanya. Mas Fakih, kelompok pinten? Kelompok 2, Pak, tapi tadi terkendala sinyal, Pak, jadi nggak dengar apa yang dipresentasikan kelompok 1. Tadi udah chat di grup juga. Ya, intinya kan masalah narkoba itu. Kira-kira apa memberi masukan ke kelompok 1? Silakan Mas Fakih. Kira-kira apa? Ini kasus narkoba, penyalahgunaan itu kan ada unsur pemberatan itu. Mungkin saya mau tanya, Pak, tindakan preventif
apa untuk mencegah terjadinya terutama peredaran narkoba ini, Pak? Karena kan hal yang penting itu kan sebelum tindakan represif itu kan tindakan preventifnya, Pak, atau tindakan pencegahannya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ya ini pertanyaannya bagus. Pertanyaan pada kelompok 1 ini Mas Paki. Oke, monggo salah satu dari kelompok 1 menjawab. Mbak Monik bisa, Mas Jul juga bisa, atau yang lain? Mbak Monik mungkin bisa membantu, Mbak. Ya, baik Pak. Saya izin menjawab. Mungkin nanti rekan-rekan dari kelompok 1 bisa menambahkan apabila jawaban saya sekiranya kurang. Kurang lebih untuk dampak preventif, maksud saya tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk ini dalam rangka mencegah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba, ini yang pasti harus ada kesadaran dalam diri terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, apabila dalam diri kita itu sudah ada rasa yang apabila dikaitkan dengan nilai berakhlak ini, kita sudah menanamkan nilai-nilai berakhlak bagi ASN ini dalam diri dengan baik, pasti kita akan membentengi diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk, terutama dalam hal ini adalah menggunakan. Jadi kita harus selektif juga dalam berbuat atau mengambil suatu perbuatan dan cara memilih, mungkin bisa ini dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif terkait itu karena suatu hal yang mana itu pelariannya ini dengan menggunakan narkoba. Nah, berarti kita sebagai ASN dengan menanamkan di dalam diri kita nilai-nilai berakhlak, tentu kita harus memilih kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Jangan sampai kita memilih suatu pelarian ini dengan narkoba. Saya seperti itu, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya mungkin temannya Mbak Monik siapa? Mas Jul sama Mbak siapa? Mbak Nita. Mbak Monik temannya siapa saja 4 orang? Ya, Mas Jul, Mbak Laili, dan juga Mbak Nisrina, Pak. Mbak Nisrina mungkin. Atau Mbak Laili. Nisrina, monggo. Nisrina Sulistyo. Oke, Pak. Monggo memberi tambahan, Pak. Biar hidup. Oke, Pak. Ini saya sekedar menambahkan dari tindakan preventif sebagaimana yang disampaikan Monik. Saya setuju bahwa kesadaran dari diri sendiri itu penting, Pak. Selain itu, tindakan preventif yang dapat dilakukan lagi itu kurang lebih edukasi seperti mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, Pak. Lalu dapat dilakukan seperti kegiatan pengawasan hukum, Pak, yaitu contohnya seperti mendorong penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggar hukum narkoba, apalagi Danu Arman adalah merupakan seorang hakim, yaitu merupakan sosok pemimpin yang harusnya sikapnya itu dicontoh masyarakat, Pak. Selain itu, mungkin dapat membentuk pemberdayaan komunitas yang dapat membentuk kelompok masyarakat yang aktif dan memantau, melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba, Pak. Mungkin tambahan lain, tindakan preventif lain itu pengadvokasian kebijakan publiknya, Pak, yang mendukung pencegahan dan pengurangan dampak sosial dari narkoba itu, Pak. Mungkin segitu tambahan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nisrina Sulistyo. Baik, untuk kelompok 3, silakan bertanya kepada kelompok 1. Tadi baru kelompok 2. Silakan. Kelompok 3, siapa saja, monggo. Izin Bapak. Iya, silakan Mas. Pertama izin menambah. Sama kelompok 3 nggih? Iya, silakan Mas Arma. Pertama izin untuk menambahkan terhadap Mas. Nggih. Itu dalam
itu kan lagi Pak, wawasan kebangsaan belum Betul. nilai. Nah, Iya. saya mengambil contoh nilai kebangsaan itu kan ada PBNU Pak. Nah, Iya. di dalam PBNU kan Pancasila itu terdapat beberapa nilai Pak. Antara lain nilai religius, kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Mm-mm. Di samping yang dijawab oleh Mbak Nisrina dan Mbak Monik tadi, Mm-mm. eh, diri sendiri hanya dan di lain untuk kesadaran. Pertama untuk di Pancasila tersebut Pak, nilai religius itu lebih penting. Di dalam religius itu hablum minanas ya hablum minallah Iya. orang Islam ya. Iya. Nah, di dalam ketika hablum minallah hubungan kita terhadap Tuhan itu lebih baik, otomatis Pak iman kita terhadap non sewu narkoba itu kan hal buruk. Itu Mm. lebih terbentengi Pak. Gitu Iya. Pak. Itu Iya. pertama penambahan. Kemudian yang kedua Pak, saya hanya minta pendapat dari kelompok satu. Dari kelompok satu dengan hasil akhir, yaitu hakim tersebut hanya dengan dicopot dari dari jabatan hakim, tapi itu tidak dilepas dari PNS. Kira-kira menurut kelompok satu untuk keputusan tersebut, bagaimana pendapat kelompok satu, Pak? Apakah setuju atau tidak atau bagaimana punya pendapat lain? Hanya itu saja, Pak. Iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun, Mas Norma. Monggo kelompok satu, siapa yang menjawab? Ayo. Mungkin Mas Jul, Mas Jul. Silakan Mas Jul. Izin Pak, kayaknya menanggapi ini memang prokok Pak. Iya. Karena memang jabatan hakim itu jabatan yang kalau kita ngomong jabatannya ya tidak serta-merta membuat PNS-nya lepas ketika dia dicopot dari hakim. Cuman yang menjadi permasalahan kan bukan masalah hakim ini berbeda jabatan dengan PNS, tetapi adalah tindak pidananya, Pak. Kalau menurut saya tindak pidana itu kan harusnya tidak ini ya Pak, tidak tebang pilih terhadap siapa yang melakukan tindak pidana, baik itu pejabat negara ataupun masyarakat biasa, maka ketika melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ya wajib diberikan sesuai sanksi yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam hal ini adalah KUHP dan lain hal sebagainya, undang-undang narkotika begitu Pak. Jadi menurut saya kurang tepat memang ketika dia hanya dicopot karena harusnya kalau berdasarkan undang-undang narkotika maka dia mendapat ancaman kurungan ancaman penjara atau nah seperti itu Pak menurut kami Pak. Oke, ya betul. Jadi memang mungkin lihat dari kasusnya, ya. Memang kasus narkoba itu sangat berat sekali karena tidak hanya membahayakan diri sendiri, membahayakan untuk kepentingan negara, apalagi kebetulan Pak Rahman itu seorang hakim, tentunya harus memberi teladan, jadi contoh di lembaga peradilan dan jadi contoh di tengah masyarakat. Nah, masalahnya dilihat kasusnya. Kalau kasus narkoba itu memang berat, ya, walaupun berat pun kita lihat kategorinya. Dia sebagai pengguna, dia sebagai pengirim atau penjual, atau dia punya istilahnya punya tandon banyak. Ya, kita nggak tahu memang. Dan memang kasus narkoba itu tidak ringan. Kalau ketahuan betul tadi Mas Jul, ya memang ya harusnya kena sanksi, dihukum. Entah 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Ya. Kalau lebih 2 tahun, otomatis memang kalau menurut peradilan ya, hukuman itu mengakibatkan yang bersangkutan dipecat dari PNS. Ya, kita memang lihat kasusnya sampai seberapa berat kasus yang menimpa dirinya. Gitu. Ya, kita nggak tahu, makanya saya tanya ya kira-kira kasusnya tahu nggak Mas Jul itu dia sebatas mengkonsumsi apa termasuk pengedar atau mungkin dia pengguna tapi dia punya tandon banyak, punya barang banyak. Lah ini yang kita nggak tahu. Mas Jul. Izin Pak.
Iya, monggo Mak. Ya, ini kalau dari Ngomongin. berita, kalau berita yang ini ditemukannya itu sabu seberat 20,634 gram, Pak. Kemudian juga alat buah, 3 buah alat isap dan juga 2 buah pipet. Kurang lebih itu yang ditemukan oleh BNN, Pak. Oh, itu berat 20 graman. 20 gram Oke. lebih itu ya. Oh, harusnya masuk ke ranah hukum memang, harusnya ditahan itu. Nah, harusnya walaupun mungkin belum dipecat, dimutasi boleh lah, tapi itu ada unsur pemberatan itu. Dan lagi itu pengguna itu efektif karena punya alat-alat hukumnya itu. Yaitu ya memang kewenangan hakim dan kewenangan itu mestinya lembaga hukum harus tahu itu. Sekarang menjadi contoh untuk mas. Memang kalau kita kaitkan berakhlak jelas unsur pemberatan tinggi. Kayak di agenda 1 lebih berat lagi. Apalagi seorang alat negara ya harusnya membela negara, membela diri sendiri bermasalah ya, apalagi dia wawasannya harusnya lebih jernih, lebih luas gitu ya, sesuai benar tadi Mas yang menyempurnakan yaitu tentang kaitannya dengan PBNU itu. Dia jelas melanggar aturan main, melanggar undang-undang ya, prinsip tata negaraan. Jadi memang ini oke, ini awal dari pemerintah untuk mengolah tentang nilai-nilai berakhlak ya secara umum. Nanti dalam implementasinya saya kira dilihat di masing-masing satker mana-mana yang bobotnya berat atau ringan atau bagaimana ya, nanti Anda bisa memahami, bisa mensikapinya dengan baik. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin kita beralih ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2 untuk presentasi. Ya, agak cepat ya, 10 menit kurang lebihnya. Silakan kelompok 2, siapa saja? Ketua kelompoknya sinten? Mas Fakih, Pak. Saya, Pak. Mas Fakih, terus anggotanya sinten Mas Fakih? Mbak Nita sama Mas Reza. Oh, Reza. Monggo, yang mau presentasi sinten? 10 menit maksimal. Oke, izin share screen nggih, Pak? Oh, monggo silakan. Pak, saya dulu nih. Oh ya, benar, monggo Mbak Nita, monggo Mbak. Nah, Share screen nggak apa-apa, Mbak? Ya, Mbak Nita. sebentar. Ya. Silakan Mbak Nita. Bentar. Ya, udah kelihatan belum? Sudah. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Kami dari kelompok 2 kemarin pada tugas analisis kasus yang nilai-nilai berakhlak itu mengambil contoh kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Nah, sebelumnya pada tahun 2020 waktu itu kan Indonesia mengalami yang namanya COVID-19, tepatnya 6 Desember 2020 itu. Menetapkan Menteri Sosial yang bernama Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial. Juliari Peter Batubara dilaporkan menerima suap. Bentar, Mbak. Ini masalah kasus korupsi ya. Bansos itu Masalah apa? Itu nilainya 600.000 per bulan. Kasus korupsi dana bantuan sosial, Pak, pas COVID-19. Iya. Memang ambilnya kasus ini ya. Ini dalam enggak, Pak. Di kelompok kemarin, kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ya. Ini kasus ya, ini kasus COVID kan sudah 2020 ya. Sudah lebih. Mestinya yang mestinya, Mbak. Enggak. Tapi sudah masuknya ini ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Diteruskan, Mbak. Seharusnya yang ya 2023 paling tidak. Ya. Ini sudah dosa. Ya, diteruskan lah, monggo.
Nggih. Dalam konferensi pers di gedung KPK pada tanggal 6 Desember 2020, Ketua KPK menjelaskan bahwa uang tersebut diduga berasal dari kesepakatan fee penunjukan rekanan pengadaan bansos COVID-19. Firly mengatakan bahwa ada 3 vendor yang ditunjuk oleh Kemensos untuk menyediakan bantuan COVID-19. Salah satu milik anak buah Menteri Sosial Juliari Batubara, yaitu Mateus Joko Santosa. Beliau adalah pejabat yang pengadaan bansos COVID yang ditunjuk langsung oleh Juliari. Kasus ini sempat dikaitkan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming dan PT Sritek. Kemudian untuk analisis kasusnya, yang pertama bentuk penerapan dan pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan. Mantan Menteri Juliari Batubara tidak memberikan pelayanan yang prima karena bansos yang seharusnya diterima oleh masyarakat itu dikorupsi. Kualitas barang dan juga apa yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menteri Sosial tidak dapat diandalkan, tidak mampu menjadi solusi atas kondisi masyarakat yang membutuhkan pada saat itu. Sebagai pelayan publik seharusnya kita sebagai ASN itu menggunakan dana yang sudah diberikan untuk masyarakat itu ya semuanya diberikan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Namun dalam kasus ini tidak demikian, justru malah dana-dana tersebut dikorupsi oleh mantan Menteri Juliari Batubara. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fakih, Pak. Baik Pak, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Saya ulang dari akuntabel ya Pak, bahwa dari sisi akuntabel, Juliari Batubara itu dikatakan tidak amanah atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, serta tidak mempunyai integritas yang tinggi, karena beliau juga tidak menggunakan kekayaan dan kekuasaan negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, hal ini ditunjukkan dengan penyalahgunaan pembelian paket sembako dengan adanya fee yang di-store ke Kemensos dan digunakan untuk keperluan pribadi. Terus mengenai core value kompeten, Menteri Sosial Juliari Batubara itu merupakan seorang politikus dari partai nasionalis, yaitu partai PDIP. Dia pernah menjabat sebelumnya dia pernah menjabat sebagai anggota DPR dalam 2 periode. Di mana dapil beliau itu di Jawa Tengah, Pak. Yang mana dia berada dalam komisi yang menangani tentang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, dan BUMN. Nah, dari pengalaman inilah yang membuktikan bahwa dia itu dianggap sebagai ahlinya. Makanya dia dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial. Namun, di sisi lain, kompetensi yang dia punya itu disalahgunakan dengan memanfaatkan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, mengenai harmonis, dampak tidak diterapkannya nilai harmonis pada kasus ini itu adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat karena lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan nasib masyarakat yang lebih membutuhkan bansos itu. Terutama pada masa itu kan masih masa COVID ya Pak. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf G, definisi korupsi di situ kan sudah sangat jelas, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, frasa menguntungkan diri sendiri dengan orang lain yang merugikan banyak orang tentu telah melanggar nilai-nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis. Selanjutnya, dari segi loyal, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut karena tidak menerapkan nilai loyal itu masyarakat tidak mendapatkan haknya secara adil atas apa yang seharusnya menjadi hak atau milik mereka. Nah, dalam hal ini yang menjadi hak mereka itu adalah penerimaan bansos, di mana terjadi
ketimpangan atau ketidaksesuaian antara pejabat pemerintah dengan masyarakat. Nah, setelah itu yang adaptif, dampak tidak diterapkannya nilai adaptif yaitu besarnya peluang korupsi yang masih merugikan bangsa dan masyarakat, serta penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Terus yang terakhir mengenai kolaboratif, dari sisi kolaboratif, dampak tidak diterapkannya nilai kolaboratif itu penyaluran bansos tersebut itu tidak berjalan dengan efektif dan efisien serta memberatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Riza ya Pak. Ya, monggo. Oke, Silakan. terima kasih kesempatannya. Yang kedua, kami akan memaparkan tentang pelanggaran yang terhadap nilai-nilai berakhlak dalam kasus tersebut. Yang pertama dalam berorientasi pelayanan, Menteri Sosial Juliari Batubara ini tidak memenuhi kebutuhan rakyat, yang mana notabene sebagai pelayan masyarakat, Menteri Sosial yang bertugas untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya, dia malah berkorupsi sehingga atas perbuatan tersebut dia malah notabene menjadi pengkhianat rakyat, malah bukan melayani rakyat. Jadi malah dia tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang seharusnya untuk memakmurkan rakyatnya. Yang kedua adalah akuntabel. Dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut karena tidak menerapkan nilai akuntabel adalah yaitu merugikan keuangan negara dan perekonomian masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Nita, Juliari Peter Batubara itu telah merugikan kurang lebih 1,7 miliar, yang artinya kerugian yang dirugikan negara itu 1,7 miliar. Bayangkan ketika 1,7 miliar itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tentunya ini akan memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Terlebih lagi pada saat itu adalah kasus COVID yang seharusnya kita sebagai rakyat itu dalam kondisi membutuhkan, malah oleh seorang menteri tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang ketiga adalah kompeten. Dampak yang ditimbulkan akibat tidak menerapkan nilai kompeten yaitu Juliari Batubara tersebut tidak menggunakan kompetensinya dengan baik, justru menyalahgunakan kompetensinya untuk kepentingan pribadi. Kompetensi yang dimaksud berupa jabatannya sebagai seorang menteri sehingga tidak mengambil dana sosial untuk keuntungan pribadinya. Yang keempat adalah harmonis. Menteri Sosial Julia Batubara tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana tidak mempedulikan keadaan orang lain atau masyarakatnya. Padahal ia sudah tahu pada saat itu Indonesia sedang dilanda COVID-19 yang membuat masyarakat hilang pekerjaan dan ekonomi sosial masyarakat sedang hancur-hancurnya. Tetapi sang mantan menteri tersebut tega melakukan hal tersebut. Yang kelima adalah loyal. Dengan melakukan korupsi, Menteri Sosial Julia Batubara sudah melanggar hampir semua nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua adalah sila kedua, tindakan korupsi juga melanggar hak orang lain. Yang ketiga adalah sila ketiga, tindakan korupsi perlahan-lahan dapat memudarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kemudian sila kelima, masyarakat bersusah payah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak di tengah masa pandemi yang sulit, sedangkan para koruptor dengan mudahnya melakukan penyelewengan dana yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial antara koruptor dan masyarakat. Kemudian yang keenam, adaptif. Pada kasus ini, bentuk kurangnya penerapan nilai adaptif, yaitu tidak dilakukan
update data secara berkala terkait perubahan yang ada sehingga berdampak pada sasaran yang tidak tepat. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam kasus ini, nilai kolaboratif berupa penyelewengan kerja yang hanya menguntungkan pihak tertentu, dilakukan oleh mantan sosial Julia Batubara bersama 3 vendor dalam pengadaan bansos. Mungkin itu Bapak presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ada yang mau menambahkan atau mau dibuka pertanyaan, monggo. Monggo mungkin menambahkan dulu, monggo. Silakan Mas Fakih, Mas Reza. Satu siapa? Satunya lagi Mas Mbak siapa? Mbak Nita. Mbak Nita. Mungkin menambahkan? Mbak Nita? Oke, mungkin diperjelas. Julian Batubara itu Menteri Sosial. Terus menyalahgunakan sebesar 1,7 ya, miliar. Ya. Terus pertanyaannya digunakan untuk apa itu? Kan ada 4 vendor tadi, 3 vendor tadi ya. Itu penggunaan untuk apa? Walaupun itu dikorupsi secara berjamaah itu. Vendor itu tugasnya apa? Pengadaan barang apa? Pas untuk pengadaan alat COVID-nya itu sendiri atau dialihkan barang yang lain? Monggo Mas Reza atau Mas Fakih yang bisa menjawab. Silakan. Izin menjawab Pak. Iya. Kalau setahu saya untuk bansos pengadaan bantuan itu berupa bantuan sosial sembako Pak. Karena pada masa COVID itu kan apa-apa dibatasi, termasuk physical distancing juga ya Pak. Iya. Jadi di situ nominal yang harusnya 600.000 itu dibelikan, kalau setahu saya tapi barangnya, harga barangnya itu di bawah 600.000. Nah, keuntungannya itu yang merupakan keuntungan pribadi. Itu sih Pak, menurut setahu saya seperti itu. Mungkin Mas Reza mau menambahkan atau Mbak Nita, monggo. Dia 10M itu, kok beritanya kecil malah? Apa dari versi lain mungkin? Iya. Kalau referensi yang saya cari itu ya Pak. Ya 1,7 ya. Ya saya kumpas.com. Setahu saya itu Julian Batubara malah tidak hanya pengadaan COVID aja, termasuk pengadaan barang lainnya itu loh. Bantuan-bantuan kan tidak hanya sembako, bantuan-bantuan strategis lainnya. Ya, tapi sumber informasi hanya satu ya, yang lain nggak ada. Oke, baik. Kita lempar ke kelompok berikutnya untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Selain Mas Fakih, Mas Reza, Mbak Rita, monggo. Silakan untuk melengkapi apa namanya ini, kertas kerjanya ya dari kelompok 2. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Mbak Sera, kelompok berapa? Mbak Monik. Saya kelompok 1 boleh bertanya atau tidak ya? Oh, boleh. Ya, silakan Mbak Monik. Ya, baik, saya Monik. Mohon izin bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan kasus korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Ini kan kalau kita lihat terkait dengan sanksi korupsi pada Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu kan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor tersebut, ini ditegaskan bahwasanya dalam hal tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, ini pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut kelompok 2, apakah bansos COVID-19 itu bisa masuk ke dalam keadaan tertentu tersebut sehingga seharusnya pidana mati itu dapat dijatuhkan? Kalau dari kelompok 2 bagaimana? Terima kasih. Izin menjawab Mbak Monik. Silakan. Yang jelas Iya Pak, izin menjawab ya Pak. Oke, monggo Mbak Nita. Kalau menurut saya dari kasus COVID itu menurut saya emang
masuk ke apa ya, ke keadaan darurat ya, karena waktu itu kan banyak juga nyawa melayang karena pandemi COVID itu. Hmm. Yang seharusnya dana bantuan sosial itu disalurkan ke masyarakat untuk menyelamatkan masyarakat, tapi justru dikorupsi. Seharusnya memang apa ya, hukuman yang diberikan itu mungkin bisa lebih dari vonis yang dijatuhkan, karena itu menyangkut nyawa banyak orang. Itu kalau menurut saya. Sedangkan dalam berita yang saya baca itu, Menteri Juliari itu divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Hmm. Nah, kalau menurut saya itu kurang adil sih menurut saya, karena itu menyangkut hak banyak orang gitu. Seharusnya mungkin bisa lebih dari itu. Itu kalau Keberatan. menurut saya, Mbak. Mungkin hukuman mati mungkin ya Mbak Anita ya. Iya, mungkin bisa sih, Pak. Maksudnya itu kalau cuma 12 tahun menurut saya kurang adil. Itu. Berarti kalau 12 tahun Pak Julia masih ditahan ya? Masih ditahan, belum keluar dari sel mungkin ya? Iya, harusnya iya, Pak. Kalau di berita itu 12 tahun penjara sama denda 500 juta. Padahal yang dikorupsi Julian tidak hanya itu. Iya, miliaran. Saya dengar tidak hanya itu 1,7, ada yang lain sampai 15 miliar lebih. Itu unsur pemberatan. Oke, Nambahin dikit boleh Pak? boleh Mas. Mas Bantuin jawab kelompok dua ya? Tiga ya? Dua apa tiga ini? Dua ya? Dua. Izin Pak, tadi korupsinya 17 miliar Pak, bukan 1,7. Korupsinya itu 17 miliar dana bansosnya. Terus menurut saya gini Pak, kalau untuk bahas pasal 2 ayat 2 tadi, kalau COVID itu masuknya kan wabah ya, wabah. Perpresnya itu menegaskan bahwa COVID itu wabah. Sedangkan di pasal 2 ayat 2 itu memang wabah tidak jadi satu faktor yang dimasukkan. Saya tidak membenarkan korupsinya ya, tetapi kita ngomong unsur yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 bahwa yang masuk itu keadaan bahaya, terus apa namanya tadi, keadaan bahaya, terus bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Sedangkan keadaan wabah memang harus diteliti dulu nih, apakah masuk ke keadaan yang membawa bahaya sehingga masuk ke faktor yang ke unsur yang bahwa tindak pidana korupsi ini dapat dihukum mati gitu Pak. Sayangnya memang di Undang-Undang Tipikor itu tidak menyebutkan bahwa keadaan wabah nasional itu menjadi hal yang tidak boleh dikorupsi sehingga menimbulkan hukuman mati. Mungkin kekurangan kelemahan dari Undang-Undang Tipikor itu waktu itu tidak memikirkan wabah karena tidak apa ya namanya, mungkin tidak terpikir kali ya Pak akan ada wabah seperti COVID waktu pembuatan undang-undang. Saya tidak membenarkan tindak korupsinya, tetapi karena korupsinya itu menyebabkan orang yang sedang membutuhkan dan muncul banyak korban, seharusnya memang perlu dikaji ulang. Kalau dari segi pemberian hukuman, tetapi kalau dari segi hak asasi manusia, memang hukuman mati itu bahkan di dunia mungkin sudah dikurangi ya Pak. Tidak ada banyak negara-negara maju memang tidak lagi melakukan hukuman mati. Tapi memang perlu kajian lebih mendalam lagi apakah dengan korupsi COVID ini perlu dilakukan hukuman mati. Tapi kalau dari dampaknya pantas. Tapi kalau dari sisi hukumnya mungkin perlu kajian lebih dalam Pak. Ini tuh Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Jolan. Jadi kalau melihat COVID sendiri kan peristiwa yang sangat down ya, toh. Jadi dampaknya luas untuk masyarakat Indonesia, gitu. Karena wabah COVID itu mematikan, ya, di tengah situasi masyarakat yang sedang galau, gitu, perlu penanganan cepat, penanganan khusus, dan perlu bantuan. Tapi di sisi lain ada orang yang notabene kebetulan jadi menteri memanfaatkan dana rakyat untuk bisa menyuntik untuk kebutuhan masyarakat, malah dikorupsi. Lah ini yang unsur pemberatnya tinggi itu loh. Terlepas dunia sekarang tidak ada hukuman mati, tapi di sini sangat menyakitkan. Yaitu coba hampir setiap hari banyak orang yang mati. Yaitu butuh dana. Dana itu untuk menstabilkan situasi. Sementara mereka meraup
untuk keuntungan pribadi, kelompok atau golongan. Nah ini ya mestinya ada kajian yang strategis gitu loh. Dalam kondisi tertentu ya orang yang bersangkutan jelas tidak hanya menciderai hukum di Indonesia, yang jelas itu dapat membuat jiwa orang lain itu banyak yang melayang gitu loh. Seharusnya cepat-cepat ditangani tentang COVID itu, ya dana itu dibutuhkan untuk menghadapi orang yang terkena dampak kena penyakit pandemi itu, tapi mereka malah dengan sewenang-wenang dengan enak sendiri memanipulasi, memanfaatkan. Ya kebetulan yang diinformasikan 1,7 sebetulnya lebih tinggi itu loh, lebih banyak itu hukumnya harusnya ada hukum pemberatan itu loh ya. Oke, yang lain mungkin berpendapat dari penyaji tadi kelompok 2, monggo Mas Fakih, Mbak Monik, silakan. Ya, saya tadi kelompok 1 yang Oh bertanya. iya, clear. Mas Fakih Ini kalau Mas kelompok 1 Pak, 2 Pak, 2 orang. Oh iya, Mas Fakih sama Mbak siapa tadi? Mbak Nita ya tadi ya. Baik Pak, sedikit. Setelah saya nyari sumber yang lain, mungkin yang benar 17 miliar. Betul. 1,7 kecil banget. Ya. Terus saya tadi juga nyari referensi lain bahwa alasan yang meringankan hukuman Juliari Batubara selaku mantan Menteri Sosial itu alasannya menurut saya agak lucu Pak. Alasannya karena hinaan atau cercaan, makian dari tokoh masyarakat maupun masyarakat Indonesia. Maksudnya hinaan cercaan apa itu? Ya mungkin karena melakukan tindak korupsi, masyarakat dan tahu melalui entah berita atau kabar, makanya hinaan, cacian, serta certaan itu kan mesti ada Pak. Nah itu ada juga sebagai dasar peringanan hukuman Juliari seperti itu Pak. Tapi lucu juga sih Pak. Iya. Malah tahun korupsi miliaran tidak dihukum. Ya orang genah. Itulah hukum karet di Indonesia itu. Nggak jelas itu. Iya nggak? Itu sekedar 17 miliar. Lebih banyak lagi kasus pengadaan, kasus bantuan sembako dan sebagainya. Banyak kasusnya itu. Kebetulan yang diambil hanya kasus ini. Kalau diri pribadi Julian, ya kebetulan dapil Jawa Tengah itu ya memang tidak menjamin ya itu. Mungkin kalau dihukum berat menyangkut sebagai kayak dari situ maupun dari kurir atau di atasnya lagi kena mungkin ya. Oke, untuk yang ini ada lagi yang bertanya? Cukup? Izin mau bertanya Bapak. Oke, silakan Mbak Sinten Laili. Ya. Silakan Mbak Laili. Baik, saya Laili dari kelompok 1 mau tanya ke kelompok 2. Tadi kan sempat sudah dijelaskan tentang kiprahnya Pak Juliari itu kan, mulai dari dia politisi PDIP, kemudian dia pernah jadi anggota DPR, sampai akhirnya jadi Menteri Sosial. Nah, padahal dilihat dari gaji atau upah yang didapat itu kan sudah cukup banyak dan bisa memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya. Nah, menurut kelompok 2 ini, apa sih yang membuat seseorang atau Pak Juliari ini tetap melakukan korupsi tersebut? Terima kasih. Baik, Mbak Tunuwun. Monggo, kelompok 2 untuk menjawab, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Mbak. Kalau apa yang membuat Pak Juliari itu melakukan korupsi atau enggak itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin karena dia punya sifat yang serakah mungkin ya. Apa yang sudah dia dapat
itu menurutnya dia mungkin masih kurang. Kemudian kurang bersyukur, kemudian kurangnya pendalaman agama mungkin. Itu sih Mbak mungkin. Jadi lebih ke faktor pribadinya dia sama adanya peluang. Jadi banyak kurangnya ya Mbak Nita ya. Kurang pandai bersyukur, kurang apa lagi Mbak? Apa lagi Mbak? Kurang banyak deposito, Pak. Umar Joseto, yang terakhir kurang ajar itu loh. Ayo, monggo dijawab ini banyak unsur kurangnya. Ini Mbak Nita ini kelompok berapa ini? Kelompok 2, Pak. Kacau ini. Iya, saya mengilustrasikan kalau orang mencuri ayam, mencuri sepeda motor, dihukum mati, bahkan dibakar. Kalau kelas-kelas GF malah disanjung, malah diamankan di hukum Indonesia. Umur cetoy. Lah iya itu Pak. Jadi kan kayak kesannya masyarakat itu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum karat, Mbak. Kebutuhan itu bisa mulut mungkret ya. Baik, untuk kelompok 2 cukup. Saya kira sekarang pindah kelompok 3, silakan. Kelompok 3 yang mau presentasi siapa? Ya baik Pak. Pak, Silakan, Mas Krim. Rizky. Siapa saja anggotanya Mas Rizky? Mas Rizky, terus Mas Nurma Pak, Nurma Arif Arif, Prabowo sama Mbak Octavia. Okta, ya normal. Baik, kok gambarnya anu ya? Keren apa? Banyak sinar ya, di situ terang sekali di situ. Ya, Apa Pak? Kok delok anu wajahnya ini persennya kok silo gitu loh, kan ada bayang-bayangannya itu. Ini Pak, jidatnya Pak Jenong. Udah mulai membotak Pak. Oke, monggo Mas. Baik. Analisis kasus berakhlak dari kelompok 3 ini Pak, kami mengangkat kasus yang sama sebenarnya dari kelompok 2, tapi cuma beda kementerian aja Pak. Tentang apa? Tentang korupsi Pak, yang di Kominfo. Jadi kasus posisinya di sini ini di mana Pengadilan Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyelenggaraan menara BTS. Itu dia dibantu dengan dia tidak sendiri Pak, dia bersama Anang Ahmad Latif, ex tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Jadi perkara yang ini Pak merugikan negara sebesar 8,32 triliun. Jadi dalam bentuk pelanggaran nilai berakhlak ini, dalam berorientasi pelayanan, pada kasus korupsi Kominfo, Johnny Plate telah melanggar nilai orientasi pelayanan karena merugikan negara sebesar 8,32 triliun untuk memperkaya diri pribadi dan golongannya, Pak. Proyek penyediaan menara base traffic atau bisa disebut BTS 4G untuk kepentingan umum yang menunjang digitalisasi masyarakat seluruh Indonesia dan akibatnya membuat terhambat perkembangan teknologi itu Pak, karena ada beberapa mungkin yang tertunda maupun mangkrak gitu. Terus untuk nilai akuntabel, adanya keterlibatan yang hanya beberapa golongan yang membangun proyek BTS ini sehingga membuat adanya beberapa daerah yang belum bisa terbangun BTS ini. Sehingga yang proyek itu yang hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu. Untuk kompeten, pembangunan BTS ini bisa membuat percepatan digitalisasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan anggaran yang telah tersedia,
untuk pembangunan di setiap penjuru maupun di pelosok Indonesia harus terhambat karena adanya pelaksanaan tugas yang tidak kompeten ditandai dengan penggunaan dana proyek yang hanya untuk kepentingan pribadi serta beberapa golongannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Nurman. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak. Dan untuk pelanggaran harmonis Bapak, dampak yang tidak dijalankan pada nilai harmonis ini Pak, bahwa Kominfo itu sangat melanggar nilai harmonis yang mana sangat merugikan keuangan negara, di mana hubungan Kominfo dengan rakyat menjadi tidak seimbang atau renggang Pak. Kemudian gimana hubungan masyarakat itu renggang Pak. Itu juga berdampak pada nilai loyal, bahwa nilai loyal tersebut jelas dilanggar oleh Kominfo. Oleh karenanya, eh, Kominfo tersebut tidak berpegang teguh pada nilai Pancasila, di mana dengan tidak menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak dari tersebut, Pak, sehingga apa yang menyebabkan nilai loyal ini goyah, Pak, yaitu di mana antar antar pejabat di dalam Kominfo tersebut mungkin renggang, Pak, atau chaos, chaos. Oke, itu bisa berpengaruh terhadap akuntabilitas Pak di atas nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga atau atasan atau pejabat lainnya atau eh, pemerintahan negara Indonesia ini nilai kepercayaannya berkurang Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Okta Pak. Matur suwun. Baik, selanjutnya nilai adaptif. Dampak tidak diterapkannya nilai adaptif adalah korupsi yang dilakukan Johnny G. Plate yang mengakibatkan gagalnya proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo yang dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Padahal Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tentu menghambat adaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif seharusnya diaktualisasikan dalam kegiatan positif. Tetapi dalam hal ini Menteri Kominfo justru berkolaborasi untuk melakukan tindak kejahatan yang melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yakni terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain atau korporasi yang plat bersama dengan sejumlah orang sehingga merugikan negara sejumlah kurang lebih 8 triliun rupiah. Baik, saya kembalikan ke Mas Asti. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tambahan, masukan untuk kelompok kami, Baik, Mas Rizky, kami persilahkan. mungkin ada pembulatan. Tadi sudah dilakukan secara panjang lebar, diceritakan aja secara disingkat sederhana. Jadi pelakunya siapa? Tadi John Plate ya, Horus sebesar berapa, melibatkan berapa orang ya toh, vendornya berapa ya toh. Terus untuk membangun BTS di wilayah mana, Indonesia bagian timur, tengah, barat, atau utara, atau selatan, atau atas gitu ya. Dijelaskan, dirangkum. Silakan Mas Rizky. Ya jelas. Baik Pak, jadi korupsi yang dilakukan oleh Kominfo ini yang atas nama Johnny G. Plate, yaitu 8 yang merugikan negara itu 8,32 triliun. Yang mana sebelumnya ini proyek pembangunan BTS 4G ini yang awalnya direncanakan untuk membangun percepatan digital di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Rencana pembangunan menara BTS ini caranya itu akan terbangun 4.200 menara BTS di seluruh wilayah Indonesia untuk menopang percepatan digitalisasi. Berapa menara Mas? 4.200 Pak. Oh, banyak sekali. Dan di sini Johnny G. Plate tidak sendiri Pak, dia juga dibantu oleh beberapa ahli yang seperti Komisaris PT Solitech Media Sydney Irwan Hermawan, ex-direktur
Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan ex-akun Direktur Integrate Akun Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Sudah diperjelas oleh Mas Reza dari kelompok 3. Monggo, kelompok yang lain boleh bertanya. Silakan. Nah, Rizky tadi sudah memberi entry point, ya intinya apa, dan seterusnya. Silakan, kelompok 1 dan kelompok 2, ya, untuk melengkapi pertanyaan ini, kelompok silakan. Ininya di aja, screenshotnya dimatikan aja biar sama semua. Nah, silakan. Tadi Mas Rizky sudah memberi entry point tentang apa? Bla 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 bla. Oke. Monggo yang lain bertanya, silakan. Mas Nurma, Mbak Anita kelompok ini enggak ya? Kelompok berapa Mbak Anita? Kelompok 2 ya? 2, Pak. 2. Monggo memberi masukan silakan. Kalau ini kasusnya hebat banget loh. 32 triliun. Tadi hanya sekedar 17 miliar itu. Lah ini Yun ya. Makanya kalau nama orang namanya ada nama orang teman saya namanya Saliun, 1 triliun berarti. Nah ini triliun loh. Nama yang hebat ya. Itu tidak hanya dihukum penjara, dihukum wassalam tentunya. Monggo, silakan. Saya izin bertanya lagi boleh, Pak? Boleh. Nih, biar kelas ini hidup. Ya, baik. Izin bertanya kepada kelompok 3 terkait dengan kasus korupsi ini. Dari yang saya baca di berita, mohon koreksi apabila ada yang salah, ini kan nilai korupsinya mencapai 8,32 triliun. Padahal anggaran dari proyeknya sendiri itu kurang lebih 10 triliun. Nah, ini kan suatu masalah yang besar karena hampir 100% ya, berarti sekitar 80% dari anggaran yang dikorupsi. Ini kan bisa tarik kesimpulan bahwasanya niat jahatnya itu sangat jahat, sangat besar niat untuk korupsi ini. Dari yang saya baca juga, ini vonis kepada Johnny G. Plate sendiri itu ada keringanan karena beberapa uang yang dikorupsi itu dikembalikan kepada negara, sehingga hal tersebut menjadi salah satu sebab untuk diringankan hukumannya. Apakah menurut kelompok 3 meringankan hukuman dengan dengan alasan adanya pengembalian kerugian tersebut itu sudah benar, atau seharusnya meskipun sudah dikembalikan ya tetap harus dihukum dengan seberat-beratnya, misalkan sampai dengan mungkin pidana mati apabila mungkin hakim yang memutus itu berani untuk bertindak lebih ya, bertindak progresif. Menurut rekan-rekan sekalian bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan Mbak Monik itu sangat bagus sekali. Ya. Tapi kok maling sebesar 8 sekian triliun aman ya? Ini 27 miliar, jadi gempar gitu ya. Nah, itu betul nggak sebesar 8, sekian triliun itu? Dan melibatkan sekarang sudah anfak, yaitu sudah jatuh, apa hanya masih ngambang atau bagaimana? Monggo kelompok 3 bisa menjawab. Tadi pertanyaan dari Mbak Moni juga bagus. Monggo silakan, Mas Rizky atau teman yang lain ikut menjawab. Silakan.
Izin Bapak Nggih. menanggapi pertanyaan Mbak Monik. Pertanyaannya kan tadi benar atau tidak. Kalau izin menurut saya mewakili untuk kelompok 3, Nggih. kita sendiri juga nggak tahu itu benar atau tidak Bapak. Kan tetapi Pak di dalam sebenarnya Kominfo ini sudah divonis 15 tahun penjara Pak. Gitu. Sama pertanyaannya tadi kan kira-kira bagaimana gitu kan Pak? Hakim Pak. Jadi Kita aja perlu harus menurut saya Pak itu ya menurut saya sudah cukup. Akan tetapi di sisi lain untuk nilai yang dikurang Pak, peringanan itu yang saya tahu sependek yang saya tahu itu salah satunya itikat baik Pak. Baik dari Kominfo tersebut kan mengembalikan uang Pak. Akan tetapi nominal yang dikembalikan itu menurut saya juga kurang Pak. Begitu Pak. Berapa tuh yang dikembalikan oleh Kalau nggak salah tadi nggak sampai 1 triliun nggak Pak? Padahal 8 loh. Ya, Jangan-jangan ada yang terlibat ya toh, termasuk Firly Bahuri ini. Dikembalikan jatuh. KPK-nya 50 miliar Pak yang dikembalikan. Kok bisa gitu? KPK-nya siapa itu? KPK-nya anggaran. Ketuanya siapa coba? Firly Bahuri. Itu ya harusnya ikutan ditahan itu. Sekarang malah hengkang ya. Malah piknik loh, malah gelinong-gelinong ke luar negeri gitu. Ya kan? Kira-kira melibatkan siapa? Ya melibatkan macam-macam. Termasuk top manager. Ya. Makanya dibuat ngambang gitu ya. Ya enggak Mas Norma. Kira-kira melibatkan siapa aja? Banyak. Harus punya jawaban mestinya. Ya melibatkan seluruh komponen bangsa, terutama top manajernya kenal ya kan. Kira-kira begitu toh? Ya, wong Dura nih loh. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang berkuasa. Ya. Ada yang lain pertanyaan ini kasus bunder gitu loh. Bapak, saya izin menambahkan. Monggo Mbak Okta. Terkait yang 8 triliun tadi itu bukan jumlah uang yang dikorupsi, tetapi jumlah kerugian negara, Bapak, yang perhitungannya itu dilakukan oleh BPK dan perhitungannya juga kasuistis tergantung kasusnya bagaimana gitu, Pak. Jadi bukan uang yang dikorupsinya, tapi jumlah kerugian negaranya gitu, Pak. Kerugian negara kan ya artinya negara rugi uang sebesar itu. Ya berapa besarnya berapa, bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau melihat besarannya tinggi sekali loh, 8 triliun lebih. Dengan tadi Julia hanya sekedar 17 miliar gitu loh. itu komandek gitu loh. Kalau ditelisik itu apa sebabnya? Siapa saja? Ya termasuk alat kekuasaan negara. Alat negara kena semua itu. Ya enggak? Ya ini belum dikaji secara komprehensif ya, masih di atas permukaan ya. Bisa kena, ya macam-macam lah. Ya. Saya nggak mau mengatakan demikian, mau dikira saya provokator itu. Walaupun tahu gitu, paham gitu. Oke, yang lain bertanya lagi, satu kali lagi. Cukup. Kalau cukup satu saja, karena waktunya kita diingatkan sampai jam berapa tadi, Mas Jul? 11.15 Pak. 15 ya. Oleh karena itu satu kali lagi untuk ini kelompok untuk kelompok sudah, sekarang tugas mandiri. Monggo yang saya tunjuk apa dengan sukarela, cepat saja. Presentasi 5 menit saja. Nanti tanya jawab dari masing-masing individu. Silakan. Yang mau maju siapa? Ada nilai lebih nanti. Silakan. Mbak Okta mau maju, Mbak Okta?
Silakan. Tugas individu yang mana ya, Pak ya? Ya, di situ itu ada dibuka toh. Yang hari Sabtu. Ya, kan ini kan kelompok, yang individu kan semua membuat. Refleksi. Ayo. Bentar, Pak. Saya Ini tugas Iya. yang berapa tuh saya ini? Tugas. Ini tugas tanggal 5 ya, Pak. Bentar. Tugas individu. Deskripsi, oh ini, Pak. Ya, menggambarkan ya. Tugas ini deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Ayo. Menggambarkan aktualisasi nilai berakhlak. Lebih simpel 5 menit saja. Silakan, Mbak. Baik, Pak. Ya. Pemahaman saya untuk deskripsi aktualisasi nilai berakhlak saya buat dalam bentuk tabel. Yang pertama, core value mengenai berorientasi pelayanan. Kegiatannya itu dapat melalui menjaga kebersihan lingkungan kantor dengan mengadakan Jumat bersih. Untuk hal ini untuk menumbuh kembangkan kenyamanan di lingkungan kantor, bukan hanya bagi pegawai instansi, namun juga terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya untuk nilai akuntabel, kegiatannya itu hadir tepat waktu saat apel di awal pekan. Bukti pegawai disiplin adalah dengan mengikuti segala arahan kantor yang tentunya membangun. Dengan arahan yang menjadi landasan kegiatan tersebut, maka seluruh pegawai wajib hadir melaksanakannya, terutama di dalam upacara apel awal pekan di hari Senin tersebut. Selanjutnya, nilai kompeten. Kegiatannya dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill atau keterampilan dalam dunia kerja. Dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, maka akan sangat membantu peningkatan skill tersebut. Selanjutnya, nilai harmonis melalui kegiatan pengumpulan donasi untuk membantu rekan kerja yang sedang sakit atau terkena musibah. Dengan adanya tolong-menolong tersebut, maka akan menciptakan suasana keharmonisan di antara rekan kerja di kantor. Dengan dengan donasi tersebut dapat membantu keharmonisan. Selanjutnya, nilai loyal dengan kegiatannya melalui berperilaku baik dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga nama baik instansi. Dengan adanya core value loyal ini tentu akan ikut membangun kemajuan instansi. Sebagai ASN, aktualisasi nilai loyal ini dapat dilakukan dengan berdedikasi dalam menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Selanjutnya, ke-6, nilai adaptif dapat dilakukan dengan kegiatan mengusulkan pembuatan aplikasi yang dapat memudahkan para pihak yang berperkara. Jadi adaptif ini melalui inovasi teknologi. Adaptif sendiri bermakna erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Dengan melakukan inovasi di bidang teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman di era digitalisasi. Yang terakhir, nilai kolaboratif, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan rekan kerja untuk menunjang pekerjaan. Dengan membuat rencana, seorang ASN harus dapat membangun kerjasama sinergis dengan membuat rencana kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Selain itu, pentingnya berkoordinasi dengan rekan kerja sebagai upaya kolaboratif untuk menunjang hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada mau menambahkan atau bertanya. Terima kasih. Oke, monggo, terima kasih. Baik, Mbak Okta sudah memerintahkan tugas individu. Monggo yang lain untuk memberi masukan atau mengoreksi atau apa gitu, silakan. Ayo. Silakan. Ini semua bisa berpendapat. Pak, izin tanya Pak.
Oke, Mas Fakih, silakan Mas Fakih. Mbak Okta, ada tanya, ini tugas jenengan itu sesuai aktualisasi yang ada di instansi jenengan apa buat sesuai dengan indikator core values berakhlak, Mbak? Silakan Mbak, dijawab. Saya membuatnya ada yang dari yang saya lihat di instansi saya, tapi ada juga yang indikatornya itu berdasarkan core value berakhlak itu. Jadi Berarti nggak semua berdasarkan apa yang ada di instansi ini jenengan, gitu? ya mostly iya sih, mostly ada di instansi. Tapi untuk yang yang mengusulkan aplikasi itu enggak Mas. Yang apa tadi itu yang inovasi. Berarti kok saburan. Oke. Oke, pertanyaan bagus. Mbak Octavia, sudah jawab? Sudah? Begitu ya? Oke. Jadi tidak ansik itu, tapi ya dikombinasikan dengan instansi luar. Monggo yang lain, silakan. Mbak Nisrina, apa Mbak Sereza, silakan. Izin Bapak. Oke, silakan. Oke. Mas Norma, silakan. Hanya sekedar tanya Pak. Mbak Okta tadi kan di bagian adaptif Mbak, itu kan melakukan inovasi digitalisasi untuk menjawab zaman digitalisasi ya Mbak ya. Kemudian Mbak, misal Mbak ada kasus, kan nggak semua orang itu pinter dalam atau tahu dalam IT Mbak. Kemudian misal ada pengunjung di kantor yang jenengan, ada orang sepuh yang masih gaptek gitu Mbak. Kira-kira apa Mbak terobosannya yang Mbak lakukan terhadap kasus tersebut Mbak? Terima kasih atas pertanyaan. Saya menjawab ya Pak, langsung saja. Monggo silakan. Kalau di Pengadilan Agama Banyumas itu ada duta pelayanan, jadi nanti membantu juga untuk para pihak yang gaptek itu Pak, untuk bisa mengisi upload aplikasi. Menurut saya sendiri itu tantangan ya, jadi jangan menjadi penghambat juga untuk berinovasi teknologi begitu Pak. Oke. Sudah mantap pertanyaan antara jawaban dan pertanyaan. Mas Bagi. Oke, satu kali lagi. Wis pas iki ya. Sudah Pak, 11.15 Pak. 15 ya, nanti kena semprit ya. Ya, habis Pak. Habis ya, oke. Oke, saya harus pindah ke kelas lain ini. Sudah diingatkan Mas Kowi tadi. Yep. Oke, Mbak ya, hasil tugas individu. Ya, nanti gantian. Tidak hanya Mbak Okta saja, yang lain untuk tugas-tugas berikutnya. Baik, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Ya, saya kira akhiri sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk beralih ke kelas lain. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya Pak. Siap. Kalau bisa jangan sampai malam-malam. Hari ini siang ini kerja rampung langsung diunggah. Ya siap Pak. Ya Pak. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu.